الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi suratil Ahad qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat sidang salat Id rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, Zat yang berhak menerima segala pujian. Dengan inayah, rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka melaksanakan satu tuntunan, satu syariat
yakni melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Selama 1 bulan di bulan Ramadan 1442 Hijriah, kita telah melaksanakan salah satu syariat yang berkalian dengan ibadah di bulan Ramadan, yakni melaksanakan siam, melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Tentunya dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah saum di bulan Ramadan, kita sudah mempraktekkan secara nyata berbagai potensi, berbagai kekuatan yang ada dalam diri kita, yang tentu saja kita miliki, dan Allah menuntut sekemampuan kita. Di antara potensi-potensi dan kekuatan tersebut, mudah-mudahan semakin menambah kekuatan. Di antara kekuatan itu adalah yang pertama, quwwatul fil aqidah atau quwwatul aqidah. Semakin menguatnya, semakin kokohnya keyakinan kita, akidah kita, di mana akidah merupakan salah satu dasar dalam pelaksanaan khususnya ibadah siam di bulan Ramadan. Oleh karena itu, tidak sembarang orang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Hanya bagi orang-orang yang dasar imanlah, yang punya keimananlah, yang mampu dan bisa melaksanakan syariat ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan secara nyata dalam Al-Qur'an, tidak semua manusia mampu untuk melaksanakan ibadah ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan apresiasi, memberikan penghargaan bagi siapa saja yang melaksanakan ibadah ini dengan dasar iman dan ihtisab, dengan dasar keyakinan dan penuh perhitungan. Artinya yang lain itu tidak mampu untuk melaksanakan saum sebagaimana syariat Islam. Disinilah kekuatan akan semakin bertambah karena kita sudah mempraktekkan di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, As-siyamu li wa ana azzibi. Saum itu, puasa itu khusus untukku, kata Allah. Wa ana azzibi, dan aku yang akan memberikan penghargaan, memberikan pahala kepada orang yang melaksanakannya. Letak akidah di sini, keyakinan di sini sangat terasa sekali. Kalau dalam ibadah-ibadah yang lain, kemungkinan besar sifat sum'ah, sifat riya, ingin mendapat pujian, ingin mendapat penghargaan selain daripada Allah, sangat memungkinkan sekali. Berbeda dengan ibadah yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan. Disinilah tuntutan mempraktekkan keyakinan kita supaya menambah kuatnya keyakinan, kuatnya keimanan kita di bulan-bulan berikutnya. Sekalipun tidak ada orang atau ada orang, kita bertahan untuk mempertahankan ibadah yang sudah kita laksanakan, yakni ibadah puasa. Maka disinilah kuwatul akidah akan dituntut di bulan-bulan berikutnya, karena di bulan Ramadan kita sudah mempraktekkan dengan ibadah siam kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ikhwatul kiram
kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, dalam ibadah Ramadan, mudah-mudahan ini juga menjadi kuwatul ibadah, menjadi kekuatan dalam pelaksanaan ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Bukan hanya ibadah saum, bukan hanya ibadah puasa, tapi merembet ke dalam ibadah-ibadah yang lain, terutama dalam masalah keikhlasannya, dalam masalah ketundukan kita kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Frekuensi juga di samping kualitas ibadah kita semakin meningkat dengan sudah dipraktekannya pada saat bulan Ramadan yang telah kita lewati. Benar apa yang disampaikan tadi dalam sambutan Bapak Bupati Ciamis, bahwa bagi orang yang benar-benar melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, paling tidak ada 2 kegembiraan di dunia. Yang sebetulnya kalau melihat kepada hadis, ketika kita melaksanakan ibadah saum, 1 kegembiraan sudah kita dapatkan, yakni manakala kita berbuka. Bagi yang ini, siapapun ia, baik anak kecil, orang dewasa, orang tua, siapapun yang menahan makan di siang hari dan minumnya sampai menjelang maghrib, ketika maghrib datang, maka dipastikan kita akan bergembira dengan kedatangan buka puasa itu, buka siangnya. Tadi ada tambahan, yakni saat Idul Fitri. Sekalipun tidak semua orang bisa merasakan. Lihat saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita yang ada umpamanya di Palestina, menjelang akhir Ramadan, mereka dibantai, mereka dibombardir oleh Zionis Israel. Tapi kita masih bisa merayakan Idul Fitri ini dengan suasana penuh kegembiraan. Bisa berkumpul seperti ini. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Palestina tidak demikian halnya. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wasdud wat'ataka ala aduwillahi minal mufsidin. Yang ketiga, adanya kuwatul ukhuwah, khususnya ukhuwah Islamiyah. Dilihat dari perjalanan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, termasuk pelaksanaan ibadah siamnya, kita bisa merasakan sendiri dengan waktu yang terbatas tentunya. Tidak demikian dengan orang lain. Maka disinilah dituntut ukhuwah Islamiyah. Banyak hadis-hadis, keterangan-keterangan yang menjelaskan tidak disebut orang yang beriman manakala ia bisa makan dengan kenyang, sementara di sisinya ada tetangga yang belum bisa makan. Tidak disebut orang yang beriman. Belum sempurna imannya seseorang apabila ada yang masih menjerit untuk mencari sesuap nasi sementara kita kekenyangan. Kita dituntut untuk menguatkan ukhuwah, khususnya ukhuwah Islamiyah. Bahkan mungkin saja
uhwah watoniyah, sebangsa. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, tentu saja ini merupakan satu, boleh jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bahwa hanya dengan satu virus saja kita tidak bisa berbuat banyak. Tapi dengan kekuasaan Allah, insya Allah virus ini dengan sekejap bisa hilang dengan kekuasaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya, dalam mempraktekkan ibadah siam di bulan Ramadan, kita juga mudah-mudahan menjadi kuat dalam akhlakul karimah. Kuwatul akhlakil karimah. Kuatnya akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sendiri di bulan-bulan yang lain Rasulullah itu sangat baik, ramah, memperhatikan orang lain. Kemudian di bulan Ramadan lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Artinya Rasulullah mempraktekkan sendiri di bulan Ramadan akhlakul karimahnya itu. Pada zaman sekarang ini akhlakul karimah sudah mulai luntur. Bukan hanya di perkotaan, tapi merambah ke pedesaan, ke pedusunan, kampung-kampung. Bahasa, tingkah laku, bahkan sudah kita dengar sendiri bagaimana dalam bertutur kata, dalam bersikap. Kalau akhlak yang baik itu sudah hilang di tengah-tengah bangsa, maka tentu yang tinggal adalah kerusakan akhlak. Jadi akhlak itu merupakan salah satu barometer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasulullah diutus, salah satunya adalah liutammima makarimal akhlak. Zaman jahiliyah banyak akhlak-akhlak yang baik, tapi tidak sedikit akhlak-akhlak yang madmumah, yang jelek. Maka Rasulullah diutus untuk menyempurnakan supaya akhlak yang tidak baik itu diluruskan. Orang Arab dulu, ketika datang seorang tamu, sebelum apa-apa mereka menghormati dulu tamunya. Bahkan disediakan berbagai jamuan, dan jika tidak dimakan atau diminum, merasa dilecehkan tuan rumah itu. Sekalipun setelah ia keluar, tamu itu bisa jadi keluarganya atau pegawai-pegawainya orang itu mencegat untuk mengambil apa yang dibawa oleh tamu tersebut. Rasulullah datang menyempurnakan bagaimana menyelamatkan akhlak manusia ketika itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang selanjutnya, kita juga mempraktekkan quwwatus sabri, kuatnya kesabaran, yang diawali dengan kuatnya kita menahan, sabar sebelum waktunya. Padahal
apa yang disediakan, apa yang ada itu halal bagi kita. Namun karena belum waktunya, kita sabar menahan sebelum waktunya tiba. Maka tentu di bulan-bulan yang lain juga kita harus mempraktekkan lagi kesabaran itu. Perjuangan dalam Islam memerlukan kesabaran. Karena bukan hanya generasi sekarang yang berjuang itu, tapi ada estafeta perjuangan selanjutnya. Maka kesabaran kita adalah mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang. Bukan berdiam diri, tapi mempersiapkan siapa yang akan mengisi di tahun-tahun berikutnya. Ulama sudah banyak yang berguguran, sementara gantinya belum terlihat. Kemarin tokoh sekaligus ulama meninggalkan kita, tetapi gantinya belum ada. Termasuk di daerah ini, di Dusun Kaduklu, khususnya di PC Sindang Kasih, pimpinan cabang Persis Sindang Kasih. Diawali dengan Kiai Haji Ukar Sukarya, disusul Al-Ustadz Haji Yayat Hidayat. Apakah sudah ada gantinya? Sekaliber beliau, ini harus dipikirkan oleh kita semua, bukan oleh orang lain. Harus siap punya potensi tersendiri di dusun ini, di PC ini. Bisa jadi orang lain itu hanya sekejap, sejam memberikan tausiah, tapi yang membina di sini siapa? Arti dari sabar itu bukan diam, mempersiapkan. Sebagaimana dalam ibadah puasa, kita dituntut sabar di samping mempersiapkan untuk meraih kesabaran itu. Nah, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya muncul tunas-tunas baru yang siap melanjutkan estafeta perjuangan. Karena perjuangan bukan hanya 1 hari, 1 tahun, 2 tahun, tapi sampai meninggal. Sampai kehidupan ini bubar, sampai kiamat. Jika semua kaum muslimin muslimat punya rasa tanggung jawab untuk memajukan daerahnya khususnya, kampungnya khususnya, maka tentu setiap individu harus siap dan mempersiapkan generasi yang akan datang, siapapun orangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang terakhir, adanya kuwatul ilmi, kuatnya keilmuan kita, bertambahnya ilmu. Di bulan Ramadan kita sering menyaksikan berbagai langkah, baik itu dari lembaga pendidikan, dari Dewan Kemakmuran Masjid ataupun musola, berbagai kegiatan dilaksanakan dan frekuensinya melebihi di bulan-bulan yang lain. Ini merupakan sebuah pertanda bahwa ilmu kita di bulan Ramadan bertambah. Bukan saja ceramah Ramadan, bahkan pindah kepada kuliah Ramadan. Di samping anak-anak umpamanya, remaja mengadakan pesantren kilat
dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa di bulan Ramadan kekuatan ilmu bertambah. Maka tentu untuk mempraktekkan ilmu tersebut, ini yang harus kita jalankan dalam bulan-bulan yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang sudah kita laksanakan, baik itu ibadah siamnya, qiyamul Ramadannya, dan ibadah tilawatil Quran, juga ibadah-ibadah yang lainnya, Allah senantiasa menerima amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan, senantiasa Allah menerima dengan penerimaan yang berpahala besar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.